Kutipan dari Bob Talbot menekankan pentingnya tidak hanya mengajarkan keterampilan dasar seperti menghitung, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai dan hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan. Hal ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang lebih luas, di mana kita tidak hanya fokus pada pengetahuan faktual, tetapi juga pengembangan karakter dan etika. Dalam konteks pembelajaran yang sedang saya pelajari, prinsip ini mengajak kita untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar berharga dalam pendidikan. Ini mencakup pengembangan sikap kritis, empati, dan pemahaman tentang nilai-nilai moral. Ketika kita mengajarkan murid untuk menghargai nilai-nilai ini, kita membantu mereka menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab dan etis. Nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan dampak besar pada lingkungan kita. Misalnya, jika kita mengutamakan kejujuran, kolaborasi, dan rasa hormat dalam pengambilan keputusan, hal ini akan menciptakan budaya positif di sekitar kita, baik di sekolah maupun dalam masyarakat. Ini akan mempengaruhi cara orang lain berinteraksi dan berperilaku, menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam pengambilan keputusan saya. Misalnya, menciptakan ruang kelas yang inklusif dan mendukung, menerapkan metode pengajaran yang mendorong kolaborasi, serta memberikan contoh perilaku etis. Dengan demikian, saya tidak hanya mengajarkan konten, tetapi juga menunjukkan kepada murid bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menghubungkan kutipan ini dengan pengalaman saya dalam modul ini, saya melihat bahwa pembelajaran tidak hanya tentang mendapatkan nilai atau mencapai standar akademik. Lebih dari itu, pembelajaran adalah tentang membentuk karakter dan membantu murid memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka. Pendidikan seharusnya mempersiapkan murid tidak hanya untuk sukses secara akademik, tetapi juga untuk menjadi individu yang bermoral dan bertanggung jawab. Pernyataan Hegel tentang pendidikan sebagai seni untuk membuat manusia berperilaku etis sangat relevan di sini. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif harus menekankan pembentukan karakter dan nilai-nilai etika yang akan membentuk cara murid berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan filosofi pendidikan yang menekankan pada kebebasan, tanggung jawab, dan keadilan. Prinsip-prinsipnya seperti ing ngaso sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tut wuri handayani, menunjukkan pentingnya memberikan contoh, memotivasi, dan mendukung. Dalam konteks pengambilan keputusan sebagai pemimpin, hal ini mengajarkan bahwa keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. Seperti 1. Memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan bermanfaat bagi semua pihak. 2. Mengajak partisipasi orang lain dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab. 3. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga menginspirasi orang lain. Pratap Triloka, yang berarti 3 dimensi kehidupan yang terdiri dari alam, manusia, dan budaya, juga menekankan pentingnya keseimbangan. Seseorang pemimpin harus mempertimbangkan dampak keputusan di semua dimensi ini, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.
Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berperan penting dalam prinsip-prinsip yang kita ambil saat mengambil keputusan. Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Nilai-nilai moral yang kita anut mempengaruhi bagaimana kita menilai situasi dan memilih tindakan. Misalnya, jika seorang memegang teguh nilai kejujuran, keputusan yang diambil akan cenderung lebih transparan dan etis. Kedua, nilai-nilai membantu menentukan apa yang dianggap penting. Seseorang pemimpin yang menghargai kolaborasi akan lebih cenderung untuk membuat keputusan yang mendorong kerjasama tim dibandingkan kompetisi individual. Ketiga, nilai-nilai membentuk cara kita merespon konflik atau tantangan. Pemimpin yang memiliki nilai empati akan lebih memahami sudut pandang yang lain dan mengambil keputusan yang lebih inklusif. 4. Nilai yang kuat membantu menjaga konsistensi dalam keputusan. Pemimpin yang berpegang pada nilai-nilai tertentu cenderung membuat keputusan yang sejalan dengan prinsip tersebut, menciptakan kepercayaan di kalangan anggota tim atau komunitas. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan memerlukan pemahaman yang mendalam dan refleksi yang terus-menerus. Dalam konteks kegiatan coaching, pendampingan atau fasilitator berperan penting dalam membantu individu memahami dan mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Coaching memungkinkan individu untuk merenungkan keputusan yang telah dibuat. Apakah keputusan tersebut selaras dengan nilai-nilai yang dianut? Pendamping dapat membantu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mendorong individu untuk berpikir lebih dalam mengenai efektivitas keputusan tersebut. Dalam sisi coaching, individu dapat membahas dampak dari keputusan yang diambil. Apakah keputusan tersebut membawa hasil yang diharapkan, dan apakah ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan kembali. Coaching dapat meningkatkan kesadaran diri, membantu individu memahami perasaan dan keraguan yang muncul setelah pengambilan keputusan. Hal ini juga memberikan ruang untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganggu pikiran mereka. Proses coaching dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan saat seseorang menghadapi konsekuensi dari putusan yang diambil, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menjalankan refleksi tersebut. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang melibatkan dilema etika. Guru yang mampu mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Mereka dapat lebih objektif dalam menilai situasi dan tidak terbawa emosi saat menghadapi dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan empati yang baik akan lebih mampu memahami perspektif dan perasaan orang lain. Ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan orang lain, karena keputusan tersebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap murid, orang tua, dan rekan kerja. Kemampuan sosial emosional juga berpengaruh pada cara guru berkomunikasi. Guru yang memiliki keterampilan ini akan lebih mampu mendengarkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif, yang dapat membantu dan merumuskan keputusan yang lebih baik. Dilema etika seringkali melibatkan situasi yang penuh tekanan. Guru yang dapat mengelola stres dengan baik akan mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam studi kasus yang berhubungan dengan masalah moral atau etika, seorang pendidik harus kembali kepada nilai-nilai yang dianutnya untuk mengambil keputusan yang tepat. Nilai-nilai ini bisa mencakup integritas, keadilan, empati, dan tanggung jawab. Misalnya, jika seorang murid melakukan pelanggaran, seorang guru yang berpegang
pada nilai keadilan, mungkin akan mempertimbangkan konteks di balik tindakan murid tersebut dan mencari solusi yang mendidik daripada menghukum secara keras. Pembahasan studi kasus juga bisa melibatkan diskusi tentang bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi keputusan yang diambil. Dalam situasi yang kompleks seperti konflik antar murid, seorang guru dapat mengajarkan pentingnya komunikasi dan mediasi, sehingga nilai-nilai positif dapat diterapkan dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, pendidik tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga sebagai model bagi murid dalam mengatasi masalah moral. Pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks pendidikan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekolah. Ketika seorang pendidik membuat keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, keputusan tersebut akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Contohnya, dalam menghadapi perilaku murid yang menyimpang, seorang guru dapat memilih pendekatan yang restoratif, yang memfokuskan pada pemulihan hubungan dan memperbaiki kesalahan. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan rasa saling percaya dan penghargaan di antara murid. Keputusan yang melibatkan kolaborasi dengan orang tua dan komunitas juga akan memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi murid. Dengan cara ini, pendidik tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pemimpin yang membangun komunitas yang harmonis dan saling menghargai. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dalam setiap keputusan, pendidik dapat membantu membentuk karakter murid dan lingkungan yang positif. Di lingkungan sekolah ada beberapa tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap dilema etika. Terkadang ada tekanan dari orang tua, rekan guru, atau pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Ini bisa membuat pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Setiap individu membawa nilai dan budaya masing-masing. Ketika dihadapkan pada dilema etika, perbedaan ini bisa memicu konflik dalam keputusan yang diambil. Dalam beberapa kasus, mungkin tidak ada cukup informasi atau sumber daya untuk mengambil keputusan yang optimal. Hal ini dapat membatasi opsi yang tersedia. Jika ada perubahan dalam pendekatan pendidikan atau kebijakan sekolah, ini bisa mengubah cara pandang terhadap masalah etika. Misalnya, pergeseran dari pendekatan tradisional ke pembelajaran yang lebih kolaboratif dapat mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Yang pertama, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, keputusan yang diambil dapat mendorong murid untuk berpikir kritis dan mandiri dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kedua, ketika pengajaran dilakukan dengan mempertimbangkan etika, murid akan belajar untuk menghargai perbedaan dan berempati terhadap orang lain. Ketiga, untuk memutuskan pembelajaran yang tepat, penting untuk mengenali potensi dan gaya belajar yang berbeda-beda di antara murid. Ini bisa dilakukan melalui penilaian awal, menggunakan penilaian untuk memahami kekuatan dan kelemahan setiap murid. Bisa juga menggunakan metode pembelajaran variatif, menerapkan berbagai metode pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan semua murid, seperti diskusi kelompok, proyek kreatif, atau pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, memberikan umpan balik secara berkala kepada murid dapat membantu mereka memahami perkembangan mereka dan memperbaiki proses pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, terutama yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Keputusan yang diambil dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-murid dalam beberapa cara. Dengan memprioritaskan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan kerjasama,
Pemimpin dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung, yang mendorong murid untuk belajar dan berkembang secara optimal. Keputusan yang mempertimbangkan keadilan dan inklusi dapat memastikan bahwa semua murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk sukses, terlepas dari latar belakang mereka. Melalui keputusan yang berfokus pada kebajikan, pemimpin dapat menanamkan nilai-nilai moral yang penting, membantu murid menjadi individu yang bertanggung jawab dan etis. Dengan memilih kurikulum dan metode pengajaran yang relevan, pemimpin dapat membantu murid mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai pemimpin, menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moral dalam setiap aspek pendidikan dan kepemimpinan. Nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan empati berfungsi sebagai landasan untuk membuat keputusan yang baik dan memberikan teladan yang positif bagi murid. Keterkaitan modul ini dengan modul-modul sebelumnya adalah sebagai berikut. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang berorientasi pada karakter dan budi pekerti. Pengambilan keputusan berbasis nilai mendukung tujuan ini dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dalam pendidikan. Keputusan yang berbasis nilai memperhatikan kebutuhan dan potensi setiap murid, mendorong pendekatan yang inklusif dan adil dalam pembelajaran. Ini sejalan dengan prinsip pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan murid. Pengambilan keputusan yang baik memperkuat aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran. Dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan, pemimpin dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial dan emosional murid, meningkatkan keterampilan interpersonal mereka. Dalam konteks supervisi akademik, pengambilan keputusan berbasis nilai membantu menciptakan hubungan yang saling percaya antara guru dan pemimpin. Melalui coaching, pemimpin dapat membimbing guru untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam pengajaran, menciptakan dampak positif bagi murid. Pemahaman saya tentang konsep yang dipelajari dalam modul ini cukup mendalam. Dilema etika dan bujukan moral sering muncul dalam situasi pengambilan keputusan, terutama ketika nilai-nilai yang bertentangan saling berinteraksi. 4 paradigma pengambilan keputusan membantu kita memahami berbagai perspektif dalam membuat keputusan. Misalnya dalam paradigma individu versus masyarakat, kita harus mempertimbangkan dampak putusan tidak hanya pada individu, tetapi juga pada komunitas. Dalam paradigma kebenaran versus kesetiaan, kita dihadapkan pada pilihan antara menegakkan kebenaran atau setia pada hubungan. 3 prinsip pengambilan keputusan memberi kerangka kerja untuk mendekati masalah. Berpikir berbasis hasil akhir membantu fokus pada konsekuensi. Berpikir berbasis peraturan menekankan pentingnya norma dan etika. Dan berpikir berbasis rasa peduli mengingatkan kita akan nilai empati dalam pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan keputusan menyediakan proses terstruktur yang bisa diikuti, membantu memastikan bahwa semua faktor relevan diperhitungkan sebelum membuat keputusan akhir. Salah satu hal yang mungkin di luar dugaan adalah betapa pentingnya refleksi setelah keputusan diambil. Ini bukan hanya tentang membuat keputusan, tetapi juga tentang belajar dari hasilnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengalami situasi moral dilema dalam konteks kepemimpinan, seperti ketika harus memilih antara memprioritaskan kebutuhan individu atau komunitas.
Dalam situasi tersebut, saya lebih mengandalkan insting dan pengalaman pribadi tanpa kerangka kerja formal. Perbedaan yang signifikan setelah mempelajari modul ini adalah pemahaman yang lebih sistematis tentang bagaimana mengatasi dilema tersebut. Saya kini lebih mampu menganalisis situasi secara mendalam dengan mempertimbangkan semua paradigma, prinsip, dan langkah yang ada. Ini membuat proses pengambilan keputusan lebih transparan dan terukur, serta lebih fokus pada dampak jangka panjang, bukan sekedar solusi jangka pendek. Dengan pemahaman yang lebih baik, saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan etika dalam kepemimpinan dan untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana. Mempelajari konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai moral dan etika dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Sebelum mengikuti pembelajaran ini, cara saya dalam mengambil keputusan mungkin lebih bersifat pragmatis dan berfokus pada hasil jangka pendek. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai lebih memperhatikan dampak putusan terhadap orang lain dan nilai-nilai yang saya pegang. Perubahan yang terjadi meliputi 1. Saya lebih sering melakukan refleksi diri untuk mengevaluasi apakah keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. 2. Saya lebih terbuka untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan, mengingat perspektif dan nilai-nilai mereka. 3. Saya mulai mempertimbangkan dampak jangka panjang dari putusan yang diambil, bukan hanya keuntungan instan. Mempelajari topik ini sangat penting bagi saya sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Sebagai individu, pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih etis dan membangun hubungan yang lebih sehat. Ini juga memperkuat integritas saya dalam menjalani hidup sehari-hari. Sebagai pemimpin, kemampuan untuk mengambil keputusan yang berlandaskan kebajikan sangat krusial. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dari tim, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang positif. Ketika pemimpin bertindak berdasarkan nilai-nilai yang baik, hal itu menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan harmonis. Secara keseluruhan, mempelajari pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan membantu saya tumbuh sebagai individu dan pemimpin yang lebih baik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi orang lain dan komunitas. Sekian, salam bahagia. Aku Asim, calon guru penggerak angkatan 11.